kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami masih boleh beribadah di rumah Tuhan, itu semua karena kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami. Berkatlah Tuhan agar setiap pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Haleluya, amin. Marilah kita mengangkat pujian, yaitu Yesus kasih jiwaku. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita mau angkat pujian. Tuhan pasti sanggup, karena Tuhan sanggup menyembuhkan kita, menolong kita, dan menjaga kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah mulai masuki minggu pertama bulan September. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara dengan khotbah berseri tentang Jesus Coming. Terakhir kita bicara tentang tribulasi. Nah, kita akan melanjutkan setelah itu tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, terakhir kita akan lanjutkan tentang langit baru, bumi baru. Nah, sebelum kita masuk sesi terakhir, langit baru, bumi baru, maka hari ini kita akan mempersiapkan untuk ibadah sakramen perjamuan kudus terlebih dahulu. Temanya apa? Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih kesempatan yang indah untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, terlebih menikmati sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan menyelidiki kebenaran firman Tuhan dengan topik God is good, Allah itu baik. Saya baca dulu dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat salah satu tokoh Alkitab yang sepanjang sejarah dikenal. Dalam Perjanjian Lama kita lihat tokoh Nabi Musa. Bagaimana Musa mengalami kebaikan luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, kebaikan Allah saudara sekalian sungguh terlihat jelas di sepanjang kehidupan Musa. Musa lahir dari pasangan Ibrani, orang Yahudi, yang pada waktu itu saudara sekalian mereka hidup dalam negeri perbudakan di Mesir. Tentunya mereka harus taat dengan peraturan-peraturan di Mesir. Nah, pada waktu itu sudah terjadi masa sulit bagaimana Fir'aun yang berkuasa itu memerintahkan kepada prajuritnya, setiap orang Israel yang melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh. Menjadi sebuah dilema ketika Musa dilahirkan. Usia 1 bulan masih bisa disembunyikan, usia 2 bulan masih bisa. Tetapi ketika menginjak usia yang ketiga, Musa tidak bisa disembunyikan oleh ayah ibunya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka harus mengambil pilihan. Apakah Musa tetap mereka pelihara rumahnya kemudian dipenggal, dibunuh, atau yang kedua harus dihanyutkan ke sebuah sungai yang pada waktu itu dekat sungai Nil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pilihan yang sulit pada waktu itu dihadapi oleh orang tua Musa. Tapi mereka harus memutuskan. Seringkali situasi yang serba sulit ini bukankah juga kita mengalami? Tetapi dengan tuntunan, bimbingan, dan kebaikan Tuhan, maka pada waktu saudara sekalian, kedua orang tua Musa ini, mereka kemudian membuang pemahaman Musa. Mereka mulai mencari celah jalan untuk menyelamatkan, dan hanya satu jalan itu mereka menghanyutkan bayi Musa di sungai Nil. Kemudian mereka mulai menaruh Musa di peti. Kemudian Musa dibaringkan di peti itu. Kemudian Musa mulai terapung-apung di sungai Nil, saudara. Tentu sebagai orang tua, mereka mulai menipis harapan untuk berjumpa lagi dengan anak kesayangannya. Istilahnya, ketika Musa dihanyutkan, harapan tipis untuk hidup anak. Bisa jadi nanti petinya kemudian tenggelam dan sebagainya, mungkin diketemukan oleh prajurit Mesir kemudian dibunuh, saudara. Tetapi kenyataan justru berbalik, saudara. Tuhan membuatnya bayi Musa ditemukan oleh putri Fir'aun, dan Alkitab mencatat dengan kebaikan Tuhan kemudian putri Fir'aun ini mengangkat Musa menjadi anaknya.
Saudara-saudara sekalian, Musa tumbuh besar pada waktu itu di lingkungan istana kerajaan Firaun. Selama 40 tahun Musa dididik sebagai seorang militer, dididik sebagai seorang leader. Saya percaya tentu banyak strategi perang yang diajarkan. Musa tumbuh di istana dengan luar biasa karena kebaikan Tuhan. Bahkan Musa diperlakukan sebagai cucu Fir'aun dengan segala bekal pendidikan yang hebat, kapasitas yang luar biasa. Inilah kebaikan Tuhan. Ketika saudara-saudara masih dalam hidup ini, pada saat ini, masa-masa sulit yang masih kita jalani karena kondisi COVID-19, belum ada vaksin yang untuk bisa menyembuhkan manusia. Sepertinya kita punya harapan hidup mungkin sudah mulai menipis. Karena dari segi ekonomi sudah mulai ada beberapa negara yang mengalami krisis ekonomi. Banyak pengangguran karena banyak PHK. Yang kerja pun sekarang mulai ketar-ketir. Apakah masih ada harapan? Percayalah saudara, kebaikan yang Tuhan berikan kepada Musa itu akan terjadi dalam hidup ketika kita dengan iman tetap berharap kepada Tuhan. Belum cukup ketika Musa 40 tahun hidup dalam istana Firaun. Enak, nyaman, fasilitas mewah, saudara. Tapi ada satu kejadian ketika Musa membunuh salah seorang Mesir, dilaporkan, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Di sana, saudara, Musa mulai bekerja keras sebagai seorang pengembara. Di Midian ini dia berjumpa dengan istrinya, kemudian dia berkeluarga, dia punya anak, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan Musa. Kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan Musa. Kemudian Musa dipanggil melalui semak belukar yang tidak hangus untuk Musa kembali ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju negeri perjanjian. Saudara-saudara, perhatikan, ketika Musa mendapat tugas spektakuler ini, usianya sudah berapa? 80 tahun. Luar biasa. Usia tidak membuat kekuatan, tidak membuat kreativitas, tidak membuat karya, tidak membuat banyak hal, saudara sekalian. Keberhasilan itu sudah selesai. Wah, udah lansia, udah tinggal istirahat, tinggal layek-layek karena cowok. Saudara di sini masih produktif. Allah menugaskan Musa kembali ke Mesir, bukan untuk bernostalgia, bukan juga di sana saudara untuk berwisata, tapi dia justru ditugaskan oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel. Pada waktu itu diperbudak bangsa Mesir menuju negeri perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal lainnya di kehidupan Musa yang memperlihatkan dengan jelas kebaikan Allah menyertai Musa. Mari Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Allah yang sama yang berbuat baik dengan Musa, dia juga berbuat baik kepada kita. Allah bukan hanya menetapkan langkah-langkah hidup orang percaya, tapi dia juga menyediakan masa depan yang penuh harapan. Sekalipun kenyataan hari ini, hidup yang kita jalani ini, saudara sekalian, jauh dari harapan. Ingatlah saudara sekalian atas kebaikan Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, dan jangan berhenti berharap pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup. Inilah saudara kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Musa menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa spektakuler. Karena Musa bersedia hidupnya dipimpin oleh Allah. Dan Allah kemudian Tuhan kita menuntun langkah-langkah hidupnya untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel spektakuler yang sampai sekarang diakui, dihormati oleh bangsa Israel. Bagaimana kita, saudara? Ketika hari-hari ini mungkin sudah mulai tipis harapan, sudah mulai
putus asa, jangan menyerah. Sekalipun tidak ada harapan, di dalam Tuhan ada harapan. Kebaikannya tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering kenyataan dalam hidup ini kita yang meninggalkan ajarannya, kita melupakan kebaikannya. Walaupun kita saat ini sedang ibadah online, tetaplah saudara tekun di dalam doa, ikutilah ibadah online, menyelidiki firman Tuhan. Bila ada yang kurang jelas, saudara bisa bertanya. Saya percaya saudara akan diperlengkapi untuk tetap hidup dalam jalan Tuhan, dan jalan Tuhan itu menuntun kita dengan kebaikan Tuhan untuk kita tetap ada dalam perlindungannya dan kita diberkati. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mempersiapkan saudara mempersiapkan di rumah masing-masing perjamuannya, baik anggur maupun rotinya. Nah, sebelum kita sama-sama akan menerima berkat lewat sakramen perjamuan kudus ini, mari kita melakukan saat teduh, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, kita mengambil roti di atas tangan kanan kita. Kita angkat lewat tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kita mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup ibadah ini dan sekaligus kita akan menerima doa berkah. Bapa kami dalam surga, bersyukurnya kami hari ini menerima sakramen perjamuan kudus, mengingat kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu untuk menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk tetap hidup dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah hari ini dengan penuh ungkapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan personal hormat menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.